Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita akan bedah sebuah naskah yang menarik sekali yang Anda berikan. Betul. Judulnya Kemurahan Hati yang Aktif. Dan misi kita di Deep Dive kali ini adalah kita mau lihat bagaimana panduan ini mengubah ide soal murah hati. Yang biasanya kita anggap pasif ya. Tepat. Dari sesuatu yang pasif, jadi sebuah jadwal harian yang konkret. Jadi ini bukan soal perasaan, tapi soal aksi. Naskahnya bahkan membagi jadi 3 sesi. Pagi, siang, dan malam. Oke, kita mulai dari pagi ya. Konsep utamanya itu kebaikan yang mengambil inisiatif. Proaktif ya. Betul. Naskah ini mengutip ayat, kasih itu murah hati, tapi menafsirkannya sebagai perintah untuk bergerak mencari kesempatan, bukan nunggu diminta. Ini langsung kepikiran hal-hal kecil, kayak sengaja menahan pintu lift buat orang yang masih jauh, padahal kita lagi buru-buru. Kan kita nggak diminta, tapi kita aktif nyari momen itu. Tepat sekali. Dan yang menarik di sini adalah gimana ini secara psikologis melawan apa yang disebut bystander apathy. Oh, sikap apatis penonton itu? Iya, kita kan sering mikir, pasti ada orang lain yang bantu. Nah, panduan ini justru minta Anda untuk jadi yang pertama bergerak. Ini melatih mata dan hati kita untuk peka pada celah-celah kecil di sekitar kita. Jadi pola pikirnya diubah dari menunggu jadi mencari. Nah, dari pencarian proaktif di pagi hari, kita masuk ke sesi siang. Yang bagi saya pribadi, ini paling menantang. Yang soal memberi tanpa menghitung itu. Betul, memberi tanpa menghitung. Naskah ini merujuk ke Lukas, berbuatlah baik dengan tidak mengharapkan balasan. Jujur aja, ini kedengerannya agak naif nggak sih? Pertanyaan bagus. Di dunia yang serba transaksional begini, apa kebaikan tanpa pamrih ini nggak bakal dimanfaatkan orang? Itu inti masalahnya. Naskah ini sebenarnya bukan minta Anda jadi naif, tapi ini adalah latihan untuk secara sadar melawan bias psikologis kita yang paling kuat. Bias apa itu? Namanya reciprocity bias, bias timbal balik. Kecenderungan alami kita kan merasa berhutang budi, pengen semuanya seimbang. Nah, panduan ini menantang Anda untuk memutus siklus utang piutang sosial itu. Oke. Jadi fokusnya bukan pada besar kecilnya pemberian, tapi pada kemurnian motivasi di baliknya. Ini lebih kayak latihan internal untuk membebaskan diri kita dari agenda tersembunyi. Jadi ini lebih soal membebaskan diri kita sendiri ya? Saya paham. Oke. Setelah pagi yang proaktif dan siang yang menguji motivasi, wajar dong kalau kita capek. Pasti. Dan disinilah sesi malam masuk. Tantangannya adalah menjaga kelembutan hati. Betul. Di tengah kelelahan. Naskah ini sangat realistis. Mengutip Efesus, hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra. Ini mengakui kalau tekanan seharian itu bisa bikin hati kita mengeras. Oh, itu sering banget terjadi. Pulang kerja, lelah, jadi gampang marah karena hal sepele di rumah. Nah, itu dia. Jadi tantangannya adalah gimana kita secara sadar menjaga hati kita agar tidak jadi korban dari kelelahan fisik dan mental. Jadi kalau kita rangkai, ketiga bagian ini sebenarnya satu siklus yang nyambung ya? Tentu. Ini tuh kayak siklus kebugaran emosional. Pagi itu pemanasan niat. Siang itu latihan beban buat motif. Dan malam itu pendinginan dan pemulihan. Supaya tidak cedera emosional. Tepat sekali. Tanpa sesi malam, semua usaha pagi dan siang bisa sia-sia. Karena kita kehabisan bahan bakar emosional. Bisa jadi sinis atau apatis nanti. Jadi apa artinya semua ini untuk Anda? Naskah ini pada dasarnya adalah cetak biru untuk melatih otot kemurahan hati kita. Ia memecah sebuah kebajikan yang besar jadi 3 latihan praktis harian. Yang bisa dikelola? Betul. Ini tentang mengubah sebuah ideal menjadi sebuah kebiasaan yang terstruktur dari pagi sampai malam. Dan ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan ya. Silakan. Seluruh kerangka kerja ini kan fokusnya ke orang lain. Tapi, bagaimana kalau Anda menerapkan siklus yang sama? Inisiatif aktif, tanpa pamrih, dan menjaga kelembutan, tapi untuk diri Anda sendiri. Menarik. Bisakah Anda di pagi hari secara proaktif mencari kesempatan untuk baik pada diri sendiri? Di siang hari, memberi diri Anda istirahat tanpa merasa harus pantas dulu. Dan terutama di malam hari, saat lelah, bisakah Anda menjaga kelembutan hati terhadap kekurangan dan kegagalan diri sendiri?